Benefit yang bisa kamu dapatkan ketika lulus nanti di STIS tentunya selama pendidikan itu bebas biaya pendidikan, dan setelah lulus itu langsung diangkat menjadi calon aparatur sipil negara ASN atau PNS di BPS. Itu untuk penempatannya bisa sampai ke tingkat kabupaten kota, bisa di kementerian, lembaga, dinas, atau instansi lain sesuai dengan informasi yang dipilih ketika pendaftaran. Nah teman-teman, ini kayaknya bakal jadi calon mantu idaman ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Impian Bu Ima, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang Ibu bagikan. Nah, pada video kali ini teman-teman, Ibu ingin berbagi informasi tentang SPMB Politeknik Statistika STIS tahun 2024-2025. Nah teman-teman, Politeknik Statistika STIS ini merupakan sekolah kedinasan di bawah PPS, Badan Pusat Statistik ya. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan atau menjadi bagian atau menjadi mahasiswa di STIS, tentunya teman-teman harus membuat dulu akun di Dikdin BKN. Kemudian kalian harus kepoin dulu apa aja sih syaratnya kalau kamu mau kuliahnya di STIS. Oke, kita lihat dulu. Nah ini dia informasinya ini. Untuk program studinya itu ada 3 program studi ya. Yang pertama program studi Statistika program Diploma 3, itu kuotanya ada 90 mahasiswa. Selanjutnya untuk Diploma 4 itu 135 mahasiswa. Ada program studi Komputasi Statistik program Diploma 4 itu 130 mahasiswa. Nah ini merupakan sekolah ikatan dinas ya. Ketika keterima sudah lulus menjadi nanti PNS yang bekerja di bawah di bawah instansi BPS. Oke teman-teman, ini ada formasi penempatan berdasarkan provinsi dan program studi. Nah teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Misalnya di Aceh. Di Aceh itu untuk D3 Statistika itu ada 3, yang D4-nya 6, kemudian Komputasi Statistik itu ada 3, totalnya ada 12. Nah teman-teman bisa cari informasi langsung di sini nih. Untuk Provinsi Sumatera Utara di sini ada ya. Sampai Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kalimantan Timur, Kaltara, Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Tenggara, Gorontalo, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga ada beberapa provinsi Papua. Oke, totalnya untuk keseluruhan itu ada 335 calon mahasiswa. Kalau dibagi berdasarkan D3 nih, D3 Statistik 90, D4 135, dan Komputasi itu ada 130. Kamu dapatkan ketika lulus nanti di STIS tentunya selama pendidikan itu bebas biaya pendidikan, dan setelah lulus itu langsung diangkat menjadi calon aparatur sipil negara ASN atau PNS di BPS. Itu untuk penempatannya bisa sampai ke tingkat kabupaten kota, bisa di kementerian, lembaga, dinas, atau instansi lain sesuai dengan informasi yang dipilih ketika pendaftaran. Kemudian juga wajib menjalankan ikatan dinas selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun. Nah teman-teman, ini kayaknya bakal jadi calon mantu idaman ya kan. Oke, nah kita lihat sistem seleksi. Kita lihat ini dulu nih. Lulusan yang D3 diberi gelar AMD Stat dan akan diangkat dalam jabatan fungsional sebagai asisten statistis dan dengan golongan 2C ya. Kalau yang D4 itu diberi gelar Sarjana Terapan Statistika atau STR Stat, diangkat di jabatan fungsional dengan golongan 3A. Kalau yang untuk jabatan fungsional Pranata Komputer ya, yang ini yang D4 komputasi tadi ya, sama nih golongannya juga 3A. Oke, kita lihat teman-teman untuk sistem seleksi. Yang pertama yaitu pendaftaran, kemudian seleksi administrasi itu langsung setelah proses pendaftaran. Selanjutnya kalau lulus nih seleksi administrasi langsung lanjut ke SKD. SKD ini dari BKN. Untuk penilaiannya itu ada TKP yaitu tes karakteristik pribadi, ada TIU ya, tes intelijensi umum, dan TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk ketentuan nilainya yaitu untuk TKP 156, TIU-nya itu 80, TWK-nya 65. Nah, kemudian nanti untuk peserta yang memenuhi nilai ambang batas diurutkan berdasarkan peringkat terbaik menurut formasi provinsi dan program studi. Kemudian
Peserta berperingkat terbaik berdasarkan formasi provinsi dan program studi sejumlah paling banyak 5 kali jumlah kebutuhan di provinsi dan program studi. Kemudian urutan itu, urutan yang 5 kali formasi ya. Misalnya ini tadi formasinya berapa nih? Kita lihat nih, 3 nih, berarti 5 kali 3. 15 ya, 15 orang nih yang akan diurutkan. Yang diurutkan itu adalah hasil SKD-nya. Misalnya nih, nilai SKD-nya sama tuh. Nanti nilai yang diurutkan pertama kali itu nilai TKP. Nilai berurutannya itu TKP, TIU, dan TWK. Tapi ketika diurutkan juga masih sama, berarti semuanya itu berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. Begitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai batas bawahnya segini ya. Kalau misalnya dapatnya lebih baik, lebih banyak, lebih tinggi gitu ya, itu lebih baik. Kemudian ketika lulus, selanjutnya harus mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi lanjutan 1. Kalau lulus SKD nih, nilai SKD-nya masuk nih, semua ketentuan ini masuk. Kemudian lanjut untuk psikotes. Psikotes itu masih menggunakan komputer. Hasil tes peserta diberikan kode 1 disarankan, kode 2 dipertimbangkan, kode 3 disarankan. Nah, nilai ambang batas untuk hasil psikotes adalah peserta dengan kriteria 1 atau kode 2. Selanjutnya, setelah tes psikotes ada namanya tes matematika, juga masih menggunakan komputer. Soal tes berbentuk 40 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban dengan ketentuan penilaian benar 5, sedangkan nilai salah kurangi 1. Tidak menjawab nilainya 0. Nah, ini agak lumayan ini ya, mengikuti tes seperti ini. Karena kalau salah jawab, mengurangi nilai. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi kalau daripada salah, mending nggak usah jawab ya, daripada ngurangi nilai. Nah, nilai ambang batas untuk matematika yaitu 65 untuk jalur reguler dan 55 untuk afirmasi. Afirmasi ini untuk yang Papua ya. Peserta yang lulus seleksi lanjutan 1 yaitu peserta yang memenuhi ambang batas psikotes dan tes matematika. Nilai peserta diurutkan berdasarkan hasil psikotes dan nilai matematika pada setiap provinsi dan program studi. Peserta jumlah paling banyak 1,5 kali dari kebutuhan formasi provinsi dan program studi dinyatakan berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Untuk tahapan 2, apabila terdapat peserta dengan jumlah psikotes dan nilai matematika yang sama serta berada pada batas jumlah pembulatan ke atas dari 1,5 kali formasi provinsi studi, seluruhan peserta dengan nilai yang sama berhak mengikuti seleksi lanjutan 2. Oke, selanjutnya apa nih? Tes seleksi lanjutan 2 yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Tes kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba di RSUD serta fasilitas kesehatan setempat yang ditentukan oleh panitia pusat. Ini ada ketentuan dari panitia pusat. Kemudian tes kebugaran, misalnya lari, mengelilingi lintasan, salteran, pull up, push up, sit up, atau aktivitas lain yang ditentukan oleh panitia pusat. Nah, hasil tes kesehatan ini diberikan kode 1, 2, dan 3 juga sama seperti tadi. Kemudian nilai batas untuk tes kesehatan dan kebugaran adalah kode 1 dan kode 2. Oke, selanjutnya yang memenuhi seleksi lanjutan 2 ini berdasarkan kode hasil tes kesehatan tadi. Kemudian apabila peserta lulus melebihi jumlah kebutuhan mahasiswa pada masing-masing formasi provinsi dan program studi, penentuan kelulusan berdasarkan secara berurutan mulai dari hasil psikotes, nilai matematika, dan SKD. Misalnya nih ya, yang lulus masih banyak, sementara kebutuhannya itu masih jauh lebih sedikit ya kebutuhannya ketimbang jumlah yang lulus, maka diurutkan dari awal hasil tes SKD, nilai matematika, psikotes gitu. Kemudian untuk pengumuman akhir ya, apabila jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang pada seleksi lanjutan 2 lebih kecil dari 355, maka ditetapkan sebagai peserta cadangan yang dapat mengisi kekurangan formasi pada masing-masing provinsi dan program studi. Nah, ini juga ya, ada harapan bagi yang duduk di kursi bangku cadangan. Teman-teman, sebelum kamu mendaftar ke STIS, sebaiknya kamu tahu ini persyaratan bagi kamu yang ingin mendaftar ke STIS. Yang pertama, harus sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, tidak buta warna baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata masih boleh ya, tapi toleransinya adalah ukurannya 6 dioptri. Untuk lulusan SMA kelas 12 ya. Kemudian untuk SMK itu ada jurusannya di bidang keahlian informasi. Nah, ada ketentuannya nih. Untuk nilai, ada persyaratan nilai ya, yaitu matematika dan bahasa Inggris itu 80 minimal ya. Kemudian pada ijazah dan nilai raport semester ganjil kelas 12 ya. Ini dia 80.
di rapot semester ganjil kelas 12, berarti semester pertama. Selanjutnya usia minimal 16, maksimal 22. Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di STI sampai dengan pengangkatan PNS. Ini batasnya. Tidak menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, bersedia mematuhi segala peraturan dan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID bagi yang lulus seleksi. Setelah lulus pendidikan di STI, bersedia ditempatkan sesuai pilihan formasi penempatan pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun selama diangkat menjadi PNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Jadi teman-teman nih harus dipikirkan ya, udah jadi PNS itu baru boleh ngajuin pindah setelah 7 tahun. Nah, untuk biaya seleksi itu dikenakan sebesar 300.000. Kemudian biaya tersebut termasuk biaya SKD ya. Nah, untuk pendaftaran ya langsung saja daftar buat akun dulu di dikdin.bkn.go.id. Kemudian setelah akunnya selesai baru nanti mendaftar memilih STIS ya. Gambaran pendaftar itu pada tanggal 20 Mei, sekitar 5 hari pendaftaran ya. Yang mendaftar ikatan dinas STIS ini kita akan melihat nih, untuk Provinsi Aceh ya, D3 Statistika itu formasinya 3, yang sudah mendaftar itu 8. Untuk D4 itu formasinya 6, yang udah daftar 40. Untuk komputasi statistik itu formasinya 3, yang udah daftar 12. Nah, selanjutnya kamu bisa lihat ke bawah, ini dia ya, yang pendaftarnya yang sudah lumayan banyak nih. Seperti ini nih, Sumatera Utara formasinya 4, yang daftarnya 53. Ini baru 5 hari pendaftaran ya, bisa saja ini lebih banyak lagi. Kita lihat. Oke. Yang sudah banyak banget nih yang mana ya? Masih kosong ada nggak? Masih kosong. Ini dia nih, yang Papua formasinya 10, yang daftarnya 4. Oke, ini masih banyak nih. Kemudian formasi mana lagi nih? Yang 0 belum bisa nih. Formasinya 2 nih di Gorontalo, yang daftarnya 1. Nah teman-teman, silahkan pantau terus web ini ya sebelum memilih dan mendaftar. Kita lihat dulu jadwal keseluruhannya ya. Nah ini dia pendaftarannya 15 Mei sampai 13 Juni, jalur ikatan dinas, kemudian seleksi administrasi sampai seterusnya. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin mendaftar STIS sekolah kedinasan, jangan lupa juga nih membaca beberapa pertanyaan yang sering muncul nih bagi teman-teman. Misalnya, apakah boleh memilih formasi di luar domisili? Ya, bebas memilih ke formasi mana saja. Nah, di sini banyak ya pertanyaan dan jawaban yang sering muncul bagi teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.